Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kanoval. Kakak sebagai tutor matematika. Nah, kita mulai belajar nih mengenai turunan. Nah, adik-adik kan udah belajar tentang fungsi ya, ada fungsi polinom, fungsi kuadrat dan lain-lain, fungsi trigonometri gitu. Nah, fungsi itu bisa diturunkan. Nah, kita akan belajar turunannya nih, berangkat dari definisi turunannya itu sendiri. Yuk, kita belajar definisi turunan. Nah, misal kakak sketsa gambar kurva seperti ini. Nah, kurva ini kakak beri nama kurva Y sama dengan fx. Nah, kemudian kakak taruh sembarang dua titik di sini dan di sini. Misal ya, titiknya di situ. Nah, dari dua buah titik berarti kita bisa membuat sebuah atau menggambar sebuah garis. Kakak akan gambar sebuah garis yang melalui dua titik tersebut. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita mempunyai suatu garis yang memotong kurva Y sama dengan fx ya. Ini karena garis terus ya, lanjut. Nah, titik ini kakak beri nama titik A. Nah, titik itu kan mengandung absis dan koordinat ya, jangan lupa. Berarti titik A nya adalah x, y. Dan ini B juga x, y, tapi x nya siapa? X nya B ya, xb, yb punya. Nah, ini pun sama sebenarnya, karena kita beri nama titiknya A, berarti ini absisnya A, koordinatnya A. Nah, tapi di sini kita bisa rubah nih. Lihat, kan si Y nya itu adalah fx kan, berarti kita bisa tulis si A itu adalah fungsinya adalah titiknya adalah x, fx. Nah, anggap gitu ya. Nah, berarti rubah nih. Terus kita lihat dua titik ini mempunyai jarak kan. Nah, jaraknya itu adalah delta x. Nah, jaraknya di sumbu x kan, berarti dari titik yang A ini ke B, nah punya jarak nih. Nah, jaraknya itu adalah selisihnya delta x. Berarti dari titik yang titik A ke B, berarti si absisnya itu berjarak atau berjalan x ditambah delta x kan, betul kan? Dari awal nambah delta x menjadi xb. Nah, kita rubah xb nya menjadi x ditambah delta x, y tadi kan fx ya, fx, x nya udah diganti nih ya, sama dengan x tambah delta x, berarti si f nya menjadi fx tambah delta x. Nah, berarti titik B udah menjadi seperti ini. Oke. Nah, ada garis, berarti ada suatu kemiringan. Nah, jadi ingat kan, suatu kemiringan disebut apa namanya? Gradien ya, gradien. Berarti di sini ada gradien, rumus gradien. Masih ingat kan? M sama dengan delta Y per delta X. Nah, delta Y misal, berarti kan delta Y2 min Y1 kan. X, delta X, X2 min X1. Nah, Y2 nya ini. Berarti Fx plus delta X dikurang Y1. Y1 nya apa? Ini. Fx. Berarti dikurang Fx. Per delta X. Delta X berarti kan X2. X tambah delta X dikurang X1, yaitu X. Nah, X kurangin X kan habis ya? Habis. Berarti sisa apa? Delta X kan? Berarti pernya per delta X. Nah, ceritanya nih, kakak geser si garisnya menjadi seperti ini. Di garis merahnya. Gambar lagi kurvanya, sketsa kurvanya, anggap sama ya. Emang sama gitu. Sama. Nah, sama. Kurvanya ya sama dengan fx. Nah, kakak geser nih. Sorry. Kakak geser titik ini. Nah, kakak geser sih garis merahnya, sehingga dua titik ini jaraknya hampir mendekat atau bahasanya mendekati 0. Jadi di sini kakak akan gambar seperti ini garisnya. Nah,
Sehingga dua buah titik ini yang tadinya memotong kurva menjadi menyinggung. Nah, di sini ada satu titik. Nah, ya enggak? Tapi ini tidak sama, tapi hampir nol, hampir selisihnya tidak ada gitu ya. Sehingga gradiennya kita sama, bisa cari juga, atau sama rumusnya delta Y per delta X. Cuman ini kan delta X nya apa? Selisihnya kan mendekati 0, berarti kita pakai konsep limit. Berarti M ini sama dengan limit delta X nya kan hampir 0 atau mendekati 0. Dari apa? Dari gradiennya rumusnya apa? Delta Y per delta X. Ini sama dengan apa? Lagi limit delta X nya apa? Mendekati 0 kan. Nah, delta Y per delta X kan rumusnya ini nih, ya enggak? Nah, berarti limit delta X mendekati 0 dari fx plus delta X dikurangin fx per delta X. Nah, ini kan konteks limit nih. Nah, dari sini kita bisa tulis definisi turunannya sebenarnya, yaitu dy dm tuh sama dengan dy dx ya, yaitu limit delta x nya kakak ganti menjadi h ya, h mendekati 0 dari apa ya, fx plus h dikurangi fx per apa, per h. Nah, tadi kita udah singgung ya di awal bahwa ini garis ini yang tadi yang memotong menjadi menyinggung. Artinya kemiringan garis singgung ini atau gradien garis singgung ini adalah turunan pertama dari sebuah fungsi, ya nggak? Berarti M itu sama dengan dy dx itu atau turunan itu sama dengan M dari garis singgung. Nah, gitu adik. Berarti kita udah dapat definisi turunannya, yaitu dy dx itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangin fx per h. Nah, ini kakak kotakinnya. Nah, ini definisi turunannya. Oh ya, kita kan di awal udah belajar simbol-simbol dari turunannya. Ada dy dx, bisa tulis y aksen atau f aksen x gitu ya. Nah, ini sini simbolnya pakai dy dx. Nah, contoh ya, kita ke contoh soalnya. Contoh soal, kakak punya fx nya sama dengan x kuadrat. Turunannya bagaimana sih? Berdasarkan definisi ya, turunannya apa sih dy dx nya bagaimana? Nah, ingat, berarti limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h ya. Nah, lihat fx nya apa di sini? Limit h mendekati 0, fx nya apa? X kuadrat kan. Nah, ini fx plus h, berarti fx plus h kuadrat dikurangin fx. Fx nya udah tahu, yaitu x kuadrat per h. Nah, seperti fungsi kuadrat pada umumnya ya, kali pelangi lah kalau bahasanya, atau apa nih, x. Berarti fx plus h, berarti x plus h kan. Nah, x plus h kali x plus h itu hasilnya adalah x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Betul? 2 kuadrat. Nah, h kuadrat dikurangin x kuadrat per h. Nah, ini kita masih belum substitusi h nya itu mendekati 0 belum. Kita selesaikan dulu ininya, yang ininya. Nah, x kuadrat dikurang x kuadrat kan habis nih ya, tinggal 2xh ditambah h kuadrat per h. Nah, ingat, sifat limit ini adalah suatu operator, berarti bisa dipisahkan. Berarti limit h mendekati 0, 2xh per h ditambah limit h mendekati 0 h kuadrat per h. Nah, ini kan habis nih, h bagi h habis. Ingat ya, masih konteksnya limit, berarti bisa coret ini h kuadrat bagi h, berarti tinggal h. Nah, substitusi h nya mendekati 0, ini udah nggak ada h nya, berarti 2x.
ditambah H. Hanya 0, ditambah 0 berarti sama dengan 2X. 2X. Artinya fungsi fx sama dengan x kuadrat itu turunannya adalah 2x. Nah, bagaimana kalau fungsinya trigonometrika? Oke, contoh yang kedua. Misalkan fungsi trigonometrinya yang sederhana dulu ya. Misalkan fx-nya adalah sin x. Sin x. Sin x gitu ya. Di dx-nya berapa nih? Nah, ingat definisi turunan. Limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx per h sama dengan limit h mendekati 0. Limitnya belum hilang ya. Fx plus h berarti fx-nya apa? Sin x. Berarti di sini fx-nya sin. Apa namanya? Langsung aja fx-nya apa? X plus h, berarti sin x plus h. Nah, gitu ya. Dikurangi fx. Fx-nya apa? Fx-nya adalah sin x. Sin x per h. Nah, limit. Kalian udah belajar limit ya. H mendekati 0. Nah, x. Nah, ini lihat. Sin x plus h itu apa? Harus jumlah kan? Sin x, sin a tambah b. Ingat. Sin a cos b ditambah cos a kali sin b. Berarti di sini sin x cos h ditambah cos x sin h dikurangi sin x. Nah, sin x yang ini tetap per h. Nah, h mendekati 0. Berarti yang cos h tuh kalau mendekati 0 berapa? 1 kan? Cos h 1 berarti sin x kan? Sin x. Sin x kurangin sin x. Habis ya. Ini kan cos h itu sama dengan 1 kan? Hanya kan mendekati 0 berarti cos 0. Cos 0 berarti 1. 1 kali sin x, sin x. Sin x kurangin sin x habis. Ya enggak? Nah, berarti limit h mendekati 0 dari apa? Dari cos x yang sisanya cos x kali sin h per h. Nah, di sini kalian ingat lagi sifat-sifat limitnya ya. H mendekati 0 cos x kali sin h per h. Nah, ini itu bentuk limit sin h per h itu adalah 1. Sehingga cos x kali 1 jadinya cos x. Maka dari itu kesimpulannya, jika fx-nya adalah sin x, turunannya adalah dx-nya adalah cos x. Nah, seperti itu ada di. Nah, sampai sini dulu kita belajar mengenai definisi turunannya ya. Nanti kita bahas contoh-contoh soalnya lebih baik lagi. Oke, aku ucapkan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat video ini. Sampai jumpa.